Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Gemim Bukit Hermon, Malalayang. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Enci Via ditemani dengan Enci Ice, Enci Ola, dan Enci Bea. Ada sukacita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik, kita diundang untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama semua yang gembira. Kita akan buka ibadah ini dengan doa, namun sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama lagu Kling Klong. Berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi pada hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita, kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati peribadatan kami di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, telah semua diundang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, gembira, dan sukacita. Sembahlah dan pujilah Dia.
Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan kali ini akan dipimpin dan dilayani oleh Encilia Budia Klendeng Tariang. Halo adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekal di dalam surga, Bapa yang kami panggil Dikau di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dari istirahat tidur kami semalam, menerima hari baru untuk kami jalani di sepanjang hari ini. Dengan tuntunan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon, kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Tetapi kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun dan membimbing kami ya Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kami terus diberkati oleh Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, semua sudah ada Alkitab dan kita sudah siap. Kita akan siap membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Diberi judul pembacaan pada pagi hari ini, yaitu Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Kita baca bersama-sama adik-adik. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus
untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Enci akan bertanya, seandainya kita melihat ada bahaya, apakah yang akan kita lakukan? Pertama-tama, tentu kita berusaha menghindar. Dan memang itu tindakan yang paling bijak. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyaksikan cerita firman ini lewat tayangan video berikut ini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan
Kristus, kita sudah menyaksikan cerita Alkitab dari tayangan video tadi. Enci berharap kepada adik-adik semua memperhatikan apa yang sudah ditayangkan tadi. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut, ya. Jangan malu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, kepada teman, kepada semua orang. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Sebab itu, seperti cerita Barnabas dan Saulus, mereka berani, tidak takut menceritakan siapa Tuhan Yesus. Kalau kita punya teman, kita akan bercerita dengan teman, cerita tentang hal-hal yang baik, memberitakan kabar baik, menceritakan kebaikan-kebaikan akan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, kita merasa senang dan bergembira. Dan Tuhan Yesus sendiri senang. Sekalipun kita masih kecil-kecil, tapi kita sudah belajar menceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Senangkan adik-adik? Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kita selalu menjadi anak-anak yang suka membawa berita baik, menceritakan hal-hal yang baik kepada semua orang. Tuhan Yesus senang mendengar. Oleh sebab itu, mari adik-adik, kita semua mengikuti teladan Bapak Barnabas dan Saulus ini, agar supaya kita menjadi anak-anak pembawa damai. Nah, adik-adik, tidak perlu takut, tidak usah malu. Mari kita menjadi pembawa berita, pembawa damai. Sekian dan terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, ada ayat hafalan untuk adik-adik hafal di rumah masing-masing. Dan ayat hafalan itu terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 52 ayat 7a. Sekali lagi, Yesaya 52 ayat 7a. Begini bunyinya: betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik, itu yang menjadi ayat hafalan kita di minggu berikut, yaitu Yesaya 52 ayat 7a. Itu nanti dibikin video dan dikirim melalui kolom masing-masing. Adik-adik, sekarang kita akan saksikan video ayat hafalan mewarnai dan menghafal 12 murid Yesus. Rukun kasih satu sama lain, itu maunya Tuhan. Rendah hati serta lemah lembut, itu maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan
Takkanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktu. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Nama 12 murid Tuhan Yesus: Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Tuhan Yesus: Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Tuhan Yesus: Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Yesus yaitu Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Murid Tuhan Yesus: Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Nama-nama murid Yesus: Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak
murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius pengut cukai, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Nah, adik-adikku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan saat ini, dan persembahan itu nanti dikumpulkan dan akan dibawa ke gereja oleh guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Dan kita akan menyanyi, sambil memberi persembahan kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang menjadi gembala kami yang baik, yang menjaga kami siang dan malam, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini, karena kami boleh lagi membaca dan mendengar firman Tuhan. Bahkan ya Tuhan, melihat tayangan cerita yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan menolong kami anak-anak-Mu, untuk kiranya dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan maksud dan kehendaki di dalam cerita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjumpai kami semua dalam ibadah di pagi hari ini. Ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Tuhan ada dan hadir bersama anak-anak. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau Tuhan tahu apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat kiranya melakukan apa yang Tuhan firmankan di pagi hari ini, untuk kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Taruh hikmat Tuhan kepada kami semua, hikmat kedengar-dengaran, hikmat takut akan Tuhan,
agar supaya kami selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan firman ini mengajarkan kami semua untuk tidak takut, tidak malu, memberitakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu, agar kami dapat menceritakan kabar baik kepada semua orang, walaupun kami masih kecil-kecil. Beri kami kemampuan untuk dapat memberitakan kasih sayang Tuhan, keteladanan Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami semua di pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon, bahkan seluruh guru-guru yang ada di Jemaat Bukit Hermon. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Apapun yang kami gumuli, apapun yang menjadi masalah kami semua, kami percaya Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Bukit Hermon dalam tugas kepelayanannya ya Tuhan. Engkau terus memberkati kami, Engkau terus menyatukan kami agar kami dapat melayani Engkau lewat kehidupan kami, melayani anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan, walaupun dalam keterbatasan kami dalam beribadah di masing-masing rumah kami percaya Tuhan, masalah yang sedang kami hadapi sekarang ini, yaitu COVID-19, akan berlalu. Engkau yang sudah menyayangi kami semua, mengasihi kami, Engkau menolong kami Tuhan, agar kami Tuhan dijauhkan dan dihindarkan dari wabah ini. Terima kasih Tuhan, kami bermohon kiranya corona ini cepat berlalu dari kehidupan kami semua. Semua bangsa ya Tuhan menginginkannya. Oleh sebab itu Engkau yang punya kuasa, kiranya Engkau Tuhan memulihkannya itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sahabat anak-anak kami. Berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami segala kesalahan kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Diundang semua berdiri, kita akan menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kabarkan Injilnya.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, sebelumnya Enci mau ingatkan buat adik-adik sekalian bahwa untuk tetap tinggal di rumah, rajin mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak istirahat, dan kalau keluar rumah untuk selalu rajin memakai masker. Dan satu, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya Tuhan Yesus menjaga orang dimanapun orang pergi dan berada. Demikianlah, shalom, damai di hati. Selamat pagi.